KKN Unila Mandiri Putra Daerah periode 1 2021. Nama Nisha Cahaya Sucidirman dari Fakultas Hukum, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Program yang saya lakukan adalah adaptasi dan penerapan pola hidup sehat masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Saya melakukan kegiatan posyandu terhadap balita dan batita dengan memberikannya vitamin, mengukur tinggi badan, dan menimbang berat badan di sekitar posyandu lingkungan Rajabasa Pemuka, Bandar Lampung. Lalu saya melakukan kegiatan posbindu terhadap orang dewasa untuk mengetahui kesehatan seperti gula darah, tekanan darah, dan pengukur lemak darah. Kegiatan selanjutnya membuat dan mengemas hand sanitizer. Hand sanitizer sendiri sangat penting untuk dibawa kemana-mana di masa COVID-19 saat ini untuk dibagikan kepada staf kelurahan dan membagikan hand sanitizer kepada masyarakat sekitar di sekitar lingkungan Rajabasa Pemuka dan membagi-bagikannya ke warung. Kemudian saya membagikan masker kepada masyarakat karena masker sangatlah penting digunakan pada saat masa pandemi saat ini. Lalu saya melakukan senam bersama teman KKN dan masyarakat sekitar karena sangat baik dilakukan di masa pandemi untuk kebugaran jasmani. Lalu saya melakukan sosialisasi cara cuci tangan yang baik bersama anak-anak dan mencontohkannya. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi COVID-19 terhadap ibu-ibu di sekitar lingkungan Rajabasa Pemuka. Prokja selanjutnya pemanfaatan lahan pekarangan rumah warga. Kegiatan yang saya lakukan membagikan bibit-bibit cabai di sekitar lingkungan warga. Kegiatan selanjutnya menanam toga tanaman obat keluarga di Kelurahan Rajabasa Pemuka, Bandar Lampung. Kemudian dilanjutkan dengan membuat dan membagikan simplicia, yaitu tanaman jahe yang bisa diminum, baik untuk kesehatan. Program selanjutnya pembekalan MBKM bagaimana social branding dilakukan dengan cara yang baik. Program selanjutnya yaitu bimbel, peningkatan pendidikan dan membantu anak-anak yang kurang paham mengenai pelajaran sekolah. Selanjutnya program tambahan yaitu membantu kelurahan kegiatan peresmian Kampung Tangguh di Rajabasa Pemuka yang didatangi oleh Wali Kota Bunda Eva. Mulyosari merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Metro Barat, Kota Metro. Dalam KKN periode 1 tahun 2021 ini kami mengadakan beberapa program kerja. Yang pertama, program kerja pembuatan hand sanitizer dan pembagian masker yang dilaksanakan sebagai bentuk upaya pencegahan penularan virus corona. Pembagian hand sanitizer dan masker kami bagikan kepada masyarakat di sekitar RW 1 dan RW 2 Kelurahan Mulyosari, Kecamatan Metro Barat. Program kerja selanjutnya adalah pengaktifan kembali rumah pintar. Rumah pintar yang berada di Kelurahan Mulyosari sebelumnya sempat vakum dikarenakan pandemi COVID-19. Kemudian untuk meningkatkan kembali minat belajar pada anak, kami menggunakan konsep rumah pintar belajar sambil bermain. Yang pertama ada kegiatan konsultasi belajar. Kedua, kegiatan untuk melatih konsentrasi dan kreativitas pada anak. Lalu yang ketiga adalah kegiatan lomba mewarnai. Dan yang terakhir ada kegiatan belajar mengajar menggunakan media video edukasi. KKN Mandiri Universitas Lampung periode 1 tahun 2021 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Program kerja yang telah kami laksanakan diantaranya: pertama, Sidodadi Sehat, yang meliputi kegiatan senam bersama ibu-ibu Kelurahan Sidodadi, dilaksanakan di lingkungan 1 RT 3. Selanjutnya, pembagian hand sanitizer dan masker untuk masyarakat Kelurahan Sidodadi yang dilaksanakan di sekitar Pasar Koga, Kedaton.
serta sosialisasi tentang COVID-19 kepada anak-anak SD di Kelurahan Sidodadi. Program kerja yang kedua yaitu penanaman toga yang dilaksanakan di lahan terletak di depan kantor Kelurahan Sidodadi yang kami laksanakan bersama anggota kelompok wanita tani dan anggota PKK Kelurahan Sidodadi. Pada lahan tersebut kami menanam jahe, serai, kunyit, lidah buaya, pandan, temulawak, dan kunyit merah. Program kerja yang ketiga yaitu pembuatan brownie singkong yang kami laksanakan bersama ibu-ibu di Kelurahan Sidodadi. Selain membuat, kami juga melakukan branding terhadap brownie singkong tersebut. Inilah Desa Indraloka II. Wilayah Tiyuh Indraloka II adalah salah satu desa dari 103 tiyuh yang ada di Kabupaten Tulangbang Barat, Provinsi Lampung, dengan luas wilayah 739 hektar dan lahan produktif 600 hektar. Tiyuh Indraloka II dibagi menjadi 6 suku dan terdiri atas 25 rukun tetangga. Dan inilah kegiatan KKN kami di Desa Indraloka II. Mengingat bahaya COVID yang semakin meluas, Prukja pertama kami di bidang kesehatan yaitu pencegahan penyebaran COVID-19. Ini merupakan kegiatan pertama pada Prukja tersebut, yaitu sosialisasi cara cuci tangan dan cara menggunakan masker dengan benar, serta pembagian masker yang dilakukan di sekolah Desa Indraloka II. Selanjutnya, ini merupakan kegiatan kedua yang ada dalam Prukja pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu demonstrasi pembuatan sabun cuci tangan atau hand soap dengan peserta ibu-ibu PKK Desa Indraloka II. Sabun yang telah dibuat selanjutnya dibagikan ke peserta demonstrasi dan juga ke tempat atau fasilitas umum yang ada di Desa Indraloka II. Setelah kegiatan pembagian sabun, maka Prokja pada bidang kesehatan selesai dan dilanjutkan dengan menjalankan Prokja pada bidang pendidikan, yaitu peningkatan efektivitas dan semangat belajar anak di masa pandemi. Dengan kegiatannya yaitu bimbel rutin, bersih-bersih taman baca, dan kegiatan puncak lomba anak-anak Desa Indraloka II. Prokja terakhir yaitu ikut serta membantu proses pembangunan desa dengan kegiatan mendampingi pembinaan ibu-ibu PKK, kegiatan Posbindu Desa Indraloka II, kerja bakti bersama masyarakat, senam bersama ibu-ibu, dan membantu kegiatan Posyandu. KKN Mandiri Putra Daerah Universitas Lampung 2021 Kelurahan Pematongan. Sosialisasi COVID-19 dilakukan dengan cara melakukan pembagian masker terhadap warga Pematongan, yang dimana pada pembagian masker tersebut juga diselipkan selembaran berisikan untuk selalu melakukan 5M, di mana 5M akan sangat penting pada saat pandemi ini. Lalu dilanjutkan dengan Prokja penanaman toga. Penanaman toga sendiri dilakukan pertama-tama dengan pembelian bibit. Kemudian tanaman disemai di rumah. Setelah disemai, tanaman tersebut dilanjutkan akan ditanam di tanah kosong di sekitar Kelurahan Pematangwangi itu sendiri. Dan yang terakhir adalah sosialisasi kebencanaan, di mana dilakukan kolaborasi dengan HMGI Wilayah 1 sebagai pemberi materi dalam sosialisasi kali ini.
Sosialisasi kali ini bertemakan mitigasi bencana, yaitu bencana banjir, di mana bencana banjir sendiri semakin marak terjadi di Kelurahan Pematangwangi. Kegiatan pertama yaitu pembuatan strap masker yang bertujuan untuk memberikan inovasi peluang usaha di masa pandemi. Karena ketersediaan jagung yang cukup melimpah, susu jagung dibuat sebagai inovasi produk olahan jagung, dengan harapan nantinya dapat dipasarkan ke masyarakat. Program kerja selanjutnya yaitu pembuatan bakso dan nugget bayam. Produk ini dibuat untuk memanfaatkan potensi desa yang sangat melimpah, yaitu sayur bayam. Melalui produk ini, harapannya produk ini dapat dipasarkan ke masyarakat. Trichoderma sp merupakan salah satu jamur yang bersifat antagonis terhadap jamur patogen pada tanaman. Trichoderma sp ini dapat digunakan sebagai pupuk ataupun fungisida hayati, sehingga harapannya melalui program kerja ini penggunaan pupuk dan fungisida sintetik dapat dikurangi. Program kerja berikutnya yaitu pembuatan pestisida nabati dari limbah kulit bawang yang diyakini dapat membunuh hama kutu-kutuan. Selanjutnya yaitu pembuatan pupuk organik cair dari limbah pertanian yang dicampurkan dengan larutan E4 dan larutan gula, kemudian difermentasi. Program kerja selanjutnya yaitu pembuatan silase dari rumput gajah. Silase ini dapat digunakan sebagai pakan alternatif saat musim kemarau karena pembuatannya dilakukan dengan cara fermentasi. Selanjutnya yaitu penanaman refugia di lahan KWT untuk menangkal serangan hama. Kegiatan selanjutnya yaitu sosialisasi vaksinasi COVID-19. Kegiatan yang terakhir yaitu pembagian door prize bersamaan dengan senam rutin bersama-sama Ibu KWT. KKN Periode 1 tahun 2001 Universitas Lampung. Kelurahan Yosomulyo terletak di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung. Kelurahan Yosomulyo terdiri dari 15 RW dan 47 RT. Mata pencarian sebagai besar waktu Kelurahan Yosomulyo adalah pegawai negeri sipil dan petani. Kegiatan kuliah kerja nyata yang telah dilaksanakan diantaranya ikut serta penyemprotan coding demam berdarah bersama LPM setempat di seluruh wilayah Kelurahan Yosomulyo. Kegiatan berikutnya belajar pembudidayaan tanaman jahe merah di lahan kebun warga Kelurahan Yosomulyo. Kegiatan berikutnya ikut serta penyemprotan disinfektan bersama GMI dan Karang Taruna di seluruh wilayah Kelurahan Yosomulyo. Kunjungan DPL memonit mahasiswa KKN di posko KKN Kelurahan Yosomulyo. Kegiatan berikutnya membersihkan lahan untuk menanam padi dalam ember untuk dijadikan tempat wisata di Kelurahan Yosomulyo. Kegiatan berikutnya membagikan masker dan hand sanitizer kepada masyarakat di seluruh wilayah Kelurahan Yosomulyo. Kegiatan berikutnya ikut serta meresmikan kampung tangguh di Kelurahan Yosomulyo. Kegiatan berikutnya penanaman taman obat keluarga di posko KKN Kelurahan Yosomulyo. Kegiatan berikutnya sosialisasi bahaya narkoba kepada pemuda Kelurahan Yosomulyo. Kegiatan berikutnya senam sehat bersama ibu-ibu lansia di lapangan Kelurahan Yosomulyo. Kegiatan berikutnya sosialisasi dampak negatif dan gadget dan game online kepada adik-adik di Kelurahan Yosomulyo. Kegiatan berikutnya bimbingan belajar dan lomba mewarnai bersama adik-adik sekolah dasar di posko KKN Kelurahan